Halo. Ya, udah siap kan? Oke. Hanya Siap. bukan alasannya aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batu, hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Ya, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa, doakan semua acara kita dari awal ke tengah hingga akhirnya. Kita serahkan kepada Tuhan. Apa Bapa, apa Bapa. Apa Bapa. Apa Bapa. Kau segalanya bagiku. Kami naikkan syukur pada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Apa Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada hentinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang melayangkan kita memanggil apa Bapa, karena kita dikuduskan oleh kuasa darahnya yang telah menebus kita. Mari kita menyembah Tuhan. Apa Bapa, apa Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya. Bagiku, kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu dengan
segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu, jadikan jadikan hamba setia kepadamu. Lebih Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari emas permata, pengorbanan Tuhan, keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji nama Tuhan, bertambahlah di atas segala pujian kami, di atas penyembahan kami, sebab hanya Engkau Yesus yang layak terima pujian dan kemuliaan. Engkau yang melayani kami, Engkau yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagimu kami bersyukur padamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Haleluya. Jadikan hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Jadikan hamba setia kepadamu. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada saat malam hari ini Bapa. Engkau kembali mempertemukan kami dalam komunitas ilahi New Group Tuhan.
Terima kasih Bapak, seberapapun kami yang hadir, kami rindu di dalam kesatuan hati kami bermohon, memuji, menyembah Engkau Tuhan, bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Indonesia, dan juga kami semua yang mendengarkan, membukakan hati kami Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, memberkati kami Tuhan. Nah, kami percaya Tuhan, di mana saja firman-Mu diberitakan, maka Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Dan Engkau akan mengubahkan kami, mengoreksi kehidupan kami, memberkati kami Tuhan. Yalah Roh Kudus mengambil alih Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, sucikan, kuduskan pikiran, perkataan, perbuatan kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya semuanya hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan Engkau urapi dengan kuasa-Mu, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan. Peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan segala gangguan Tuhan. Bahkan teman-teman kami mungkin yang masih akan masuk di dalam Zoom ini, kiranya Tuhan jauhkan segala yang menghalangi agar kami dapat bergabung, kami dapat bersekutu, kami dapat memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan buat namanya Ibu Nesya. Shalom. Shalom Pak, terima kasih untuk doanya, untuk pujiannya. Selamat malam Bapak, Ibu, Om, Tante, semuanya. Shalom. Ini sebenarnya agak nggak pede sih nih ngomong di depan yang udah jago-jago. Jadi nanti mohon ditambahkan aja ya kalau ada yang kurang-kurang. Sebentar. Sorry. Udah muncul belum? Udah ya. Nah, ini aku ambil judulnya Jangan Hilang Jadilah Terang. Sebenarnya ini aku ambil dari Lukas 15. Nah, tapi kan aku ngerasanya bosen gitu kalau tentang anak yang hilang terus judulnya gitu. Tapi sebenarnya itu sih yang kita bahas. Nah, yang pertama itu ada di ayat Lukas 15 ayat 4. Ini aku bacain aja ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Nah, sebenarnya ini ada kata kuncinya ya. Yang pertama, ada 100 ekor domba. Terus ada yang terhilang, domba yang terhilang. Terus ada gembala juga di sini. Nah, sebenarnya mungkin kita udah sering banget ya sebelumnya dengar cerita ini dari sekolah minggu, dari khotbah sehari-hari, pasti udah sering banget. Jadi kita sharing aja nih yang aku dapetin ya. Kemarin aku dapetin dari ayat ini, jadi terbagi dari 3. Nah, di sini aku tulis naik level yuk gitu. Nah, maksudnya naik level itu apa? Di sini pertama dari level pertama. Level pertama itu adalah sebagai domba yang hilang. Apa sih sebenarnya domba yang hilang itu? Ya, istilah hilang itu kan udah pasti ya, kita dari jalur yang benar pindah ke jalur yang salah. Jadi yang pertama domba yang hilang itu udah pasti domba yang keluar dari jalur Tuhan. Nah, keluar dari jalur Tuhan itu kayak gimana sih gitu? Nggak cuman misalnya jadi orang jahat, nggak cuman jadi orang yang kelihatan gitu ya, jadi orang yang nggak pernah ke gereja, nggak pernah dengar khotbah, nggak pernah ikut perkumpulan atau komunitas, tapi kalau di sini aku nangkepnya domba yang hilang itu bisa juga dengan kita punya perasaan khawatir, itu udah mulai hilang, itu udah mulai sesat. Terus mengandalkan kekuatan diri sendiri, jadi kayak misalnya kayaknya gue bisa deh tanpa Tuhan, kayaknya gue nggak perlu ke gereja deh, gue bisa kok gitu. Yang terakhir yang paling sering dan sebenarnya itu masih pergumulan aku juga ya, aku masih bergelut juga dengan ini, yaitu tidak bersyukur dan tidak berserah, yaitu kadang kita tuh
Jadi kalau menurut aku ini tuh 3 in 1. Jadi diawali dengan perasaan khawatir. Nah, pertama kita biasanya iblis masuk dari perasaan khawatir. Apalagi di zaman yang pandemi kayak gini ya, semua serba mengkhawatirkan. Ditambah berita-berita yang nggak enakin tentang kondisi apapun, kondisi kesehatan, kondisi finansial, bahkan sekarang mental health juga banyak yang depresi tiba-tiba kayak gitu. Nah, dari khawatir kita mulai panik. Panik sampai kita nggak bisa mengandalkan yang nggak kelihatan. Jadi pasti kita mengandalkan apa yang kelihatan, entah itu manusia, entah itu uang, entah itu barang, gitu. Nah, setelah kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita mulai tidak bersyukur. Karena kita merasa kita udah berusaha, kita udah susah payah, kok Tuhan nggak memberkati ya? Kok kita udah ngasih persembahan, kok Tuhan nggak memberkati ya? Kita udah kasih perpuluhan, kok Tuhan nggak memberkati ya? Gitu. Kadang-kadang kita juga, misalnya kita udah berusaha nih, tapi kita sebenarnya kayak kita yang ngatur gitu hasil akhirnya. Oh ya, kita mau kayak gini. Jadi sebenarnya itu nggak berserah ya. Kalau berserah itu kita lakukan bagian kita, tapi minta tuntunan dari Tuhan. Kayak gitu. Nah, berikutnya itu ada kawanan 99 domba. Nah, kawanan 99 domba tuh apa? Sebenarnya kayak kita gini sih, kita ini kawanan 99 domba. Jadi kalau misalnya kita bersama, itu tubuh Kristus itu lebih kuat. Nah, itu ciri-cirinya tuh apa? Pertama, terus berjalan sesuai firman Tuhan. Nah, tapi di kawanan 99 domba ini juga kadang-kadang ada beberapa orang, termasuk mungkin aku juga, kadang-kadang berada di zona nyaman. Nah, zona nyaman itu apa? Nah, kita terlalu nyaman nih sama teman-teman yang emang udah di dalam Tuhan. Jadi kita nggak inget nih, oh ya kita tuh sebenarnya punya tugas loh hidup di dunia ini. Tugasnya itu apa? Ya tugasnya kita harus bisa jadi terang buat orang-orang yang buat domba-domba yang tersesat tadi. Tapi karena kita udah terlalu nyaman dengan teman-teman kita yang udah di dalam Tuhan, yang udah ngerti firman Tuhan, jadi kadang-kadang kita nggak berani kayaknya gue belum siap deh kayak gitu. Nah itu juga jadi pergumulan aku sih, karena aku juga masih belum berani biasanya untuk memberitakan kebaikan Tuhan gitu. Nah yang ketiga, keseringan kita tawar hati ya. Tawar hati ini tuh yaitu hilang kasih mula-mula. Jadi kita kayak semua dilakuin sesuai rutinitas aja. Bangun pagi berdoa, mau tidur berdoa, baca firman ya sekenanya aja. Tapi mungkin kita sebenarnya nggak berhubungan intim gitu sama Tuhan. Nah, kayak gitu biasanya kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah gembala domba. Nah, gembala domba ini aku ibaratkan ini adalah fase kerohanian yang paling tinggi ya, kalau menurut aku. Jadi kalau gembala domba itu yang pertama selalu memperbarui iman dalam Tuhan. Kalau gembala domba itu kan harus siap ya menghadang setiap hewan-hewan liar yang mau menyakiti si dombanya itu. Meskipun misalnya dia baru ketemu nih, misalnya gitu ya, baru ketemu beruang, sebelumnya belum pernah. Tapi kan dia nggak bisa, beruang, aku belum pernah nih ketemu sama kamu nih. Coba ya, aku pelajarin dulu nih kelemahannya. Kan kayak gitu kan udah telat ya. Pasti dombanya udah dihajar duluan gitu. Nah, tapi tamengnya apa? Ya dia harus mempersiapkan diri sebelum beruang itu datang. Nah, dalam hal ini ketika kita hidup juga pasti kayak gitu. Ada beruang-beruang yang mau berusaha menerkam iman kita. Nah, caranya gimana nih biar iman kita tuh terus kuat gitu. Apapun beruang-beruang itu, ya dengan firman Tuhan. Makanya kalau aku sering gitu ya, kadang-kadang misalnya udah bingung gitu ya, aduh baca Alkitab apa lagi gitu. Misalnya lagi nggak kepikiran baca Alkitab. Nah kadang-kadang dengan kita berdoa Tuhan suka kasih, oh kayaknya kamu lagi butuh ayat ini deh. Percaya nggak percaya, kadang-kadang
tanpa kita sadari apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu ternyata ke depannya itu menjadi kekuatan buat kita. Mungkin saat kita baca itu biasa aja, kayak iya udah tahu. Tapi kita nggak pernah tahu 2 hari kemudian, seminggu kemudian, mungkin beberapa menit kemudian Tuhan kasih sesuatu yang bikin kita, oke, aku inget nih ada pernah baca di Alkitab ada ayat yang seperti ini, kayak gitu. Nah, yang kedua, penuh belas kasihan akan jiwa-jiwa. Nah, yang tadi itu yang aku sempat bilang ya di sebelumnya. Kadang-kadang kita kalau sebagai yang domba-domba yang 99 itu, kita lupa kalau kita punya tugas di dunia ini. Yaitu kita harus bisa jadi terang buat teman-teman kita yang mungkin belum dapet terang itu. Nah, kalau di gembala domba ini, dia pasti akan memperhatikan setiap domba-dombanya. Meskipun dia punya 100 domba, meskipun dia punya 1000 domba, nah tapi dia akan peduli dengan yang satu domba ini. Jadi dia nggak mungkin keenakan, udah ada 99 nggak apa-apa lah yang satunya pergi, nggak. Kalau gembala itu pasti dia peduli, mana nih yang satu, dia akan cari sampai yang satu itu ketemu. Karena buat dia, satu domba itu berharga. Bukan berarti 99-nya nggak berharga, tapi ketika 99 ini sama-sama, dia lebih memungkinkan untuk melawan hewan-hewan liar tadi. Tapi ketika yang satu domba ini pergi dan si domba ini ketemu sama beruang yang mungkin ganas, ya langsung tewas. Nah, sama aja kayak kita. Ketika kita bisa berkumpul sama teman-teman seiman kita, percayalah, entah sekarang, entah nanti, entah besar, entah kecil, tapi aku percaya pasti iman kita akan ditumbuhkan sama Tuhan, secara sadar atau tidak sadar. Pasti ada hal yang baru, pasti ada berkat yang kita dapetin ketika kita mau berfellowship satu sama lain. Jadi penting banget kalau anak-anak Tuhan itu bisa saling menguatkan satu sama lain. Nah, yang terakhir, berapi-api dalam roh. Jadi kalau menurut aku, gembala domba itu bukan tipe orang yang lemes-lemes gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau menurut aku, gembala domba itu harus semangat. Kenapa? Karena gimana dia bisa membuat si domba-domba 100 ini nurut sama dia kalau dia suaranya kayak ayo kumpul gitu. Kan pasti kan dombanya juga nggak mau ya. Tapi kan dia pasti ayo ke sini semuanya masuk gitu kan. Dia pasti harus mengerahkan semua kekuatannya gitu untuk mengatur si domba-domba itu. Nah, itu sama aja sih menurut aku kayak kita. Kalau kita mau menghidupkan api di kehidupan orang lain, api kita pun harus menyala-nyala. Jadi gimana, kayak yang kemarin aku sempat cerita gimana caranya, contohnya aja, misalnya aku gitu, punya anak. Gimana caranya aku mau membuat anak cinta akan Tuhan kalau aku sendiri mungkin memperlihatkan kalau aku nggak cinta sama Tuhan gitu. Ya sama aja kayak kita ke teman kita gitu. Gimana caranya kita memperlihatkan kita punya Tuhan yang besar, yang mencukupkan kita dalam hal finansial ataupun yang lain, kalau kita sering ngeluh sama mereka. Kalau kita sering kayak nggak percaya gitu. Kalau misalnya hari esok Tuhan akan pelihara ketika kita berserah. Kayak gitu. Jadi seorang gembala harus terus berapi-api di dalam roh. Kayak gitu. Nah, ayat yang kedua aku ambilnya dari Lukas 15 ayat 12. Ini juga sebenarnya udah sering didengar sih tentang anak yang hilang. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, kalau di sini aku mau garis bawahin kata-kata hakku. Jadi sebenarnya kalau kita perhatiin ini juga sama. Ada 3 level kehidupan menurut aku. Yang pertama, anak bungsu. Nah, anak bungsu itu apa? Kita ibaratin anak bungsu ini adalah anak yang belum dewasa rohani ya. Nah, kalau aku nangkepnya, tadi ada kata-kata haku. Jadi sebenarnya
dari firman ini tuh sebenarnya lebih dari sekedar bapaknya ngasih warisan berupa uang ya. Kalau menurut aku, anak bungsu ini menuntut lebih dari sekedar harta uang. Tapi dia menuntut hakku. Hakku itu apa di sini? Buktinya anaknya ini keluar dari rumah. Jadi dia nggak mau diatur lagi sama bapaknya. Dia maunya dia bebas. Dia maunya dia ngatur hidup dia sendiri. Karena kalau kita bicara tentang harta doang, apa yang kurang dari anak bungsu ini? Kita tahu ceritanya ya, kalau dia berlimpah-limpah harta di rumahnya. Jadi sebenarnya bukan tentang harta, tapi tentang dia ingin kebebasan. Dia pengen dia ngontrol hidupnya sendiri. Jadi menurut aku anak bungsu itu belum dewasa rohani. Dalam hal ini adalah ketika Tuhan udah ngatur kehidupan kita suka pengen punya cara hidup kita sendiri gitu. Apalagi pengen yang jalan pintas. Pengennya serba cepat. Pengennya sekarang kayak gitu. Padahal mungkin Tuhan bilang tunggu, aku punya yang lebih gitu. Ini juga aku masih belajar gitu ya Bapak Ibu, bukan berarti aku juga udah dewasa rohani gitu. Aku juga di sini diingetin kalau misalnya Tuhan punya waktunya sendiri. Jadi kalau misalnya kita emang mendoakan sesuatu, Tuhan pasti punya yang terbaik buat kita. Nah, yang kedua, masih mengutamakan duniawi. Nah, mengutamakan duniawi di sini itu contohnya ya anak bungsu ini mungkin aku nggak tahu sih ya ceritanya gimana, tapi mungkin kalau di rumahnya kan bapaknya ngatur ya, karena kan bapaknya pengen yang terbaik buat anaknya gitu ya. Istilahnya kalau anak kecil, ini waktunya belajar, ini waktunya ngeles, ini waktunya makan kayak gitu. Nah, dia pengennya dia punya dunianya sendiri di luar. Nah, mengutamakan duniawi ini tuh maksudnya adalah lebih pengen hal yang menyenangkan gitu daripada memikul salib. Lebih ke arah itu sih kalau menurut aku di dunia rohani ya. Jadi kadang-kadang ya balik lagi kita pengennya tuh yang enak-enak gitu. Apalagi mungkin kita di sekitar kita tuh orang-orang yang enak ya kehidupannya kayak oh kok kalau orang yang nggak percaya Tuhan boleh bohong ya? Oh kalau orang yang nggak percaya Tuhan boleh korupsi ya? Oh kalau orang yang nggak percaya Tuhan boleh jahat ya? Udah gitu, mungkin kebanyakan kita nggak lihat dia udah dihukum ya. Jadi kadang-kadang kita merasa enak juga jadi dia ya. Banyak uangnya cepet. Tapi hidupnya bahagia-bahagia aja tuh gitu. Nah terus yang ketiga, belum mengenal Tuhan mendalam. Nah ini sama aja sih, ini sebenarnya juga sama 3-in-1. Jadi karena kita nggak kenal Tuhan, jadi kita masih ngawang-ngawang gitu percaya sama Tuhan. Jadi kita masih bisa digoyang gitu. Kayak ngelihat orang punya uang cepet langsung kegoda, atau orang yang melupakan Tuhan tapi bisnis terus, tapi ke gerejanya jarang, berdoanya jarang, tapi sukses. Jadi terlena dengan kesibukan-kesibukan. Karena kadang-kadang kita juga iblis itu bisa masuk lewat kesibukan. Kalau iblis tidak bisa membuat kamu jadi orang jahat, iblis akan membuat kamu jadi orang sibuk. Jadi hati-hati dengan kata-kata sibuk sih sebenarnya. Nah, terus aku lanjut ya. Berikutnya itu ada anak sulung. Nah, anak sulung itu kan kayak aku anak sulung, anak pertama. Yang pertama biasanya udah lebih dewasa rohani. Biasanya ya contohnya di cerita ini anak sulung ini tetap diam di rumah bapak, tetap sama ayahnya, tetap berbakti lah sama ayahnya kayak gitu. Nah, kalau dalam hal kerohanian itu ya contohnya ya kita semua ini kita masih tetap mau menyisihkan waktu untuk dengerin sharing, kita masih mau untuk tahu prioritas mana yang harus kita lakukan sekarang, meskipun mungkin aku yakin Bapak Ibu, Om Tante juga banyak keperluan, banyak kegiatan, tapi sudah memilih untuk ikutan Zoom ini aja, itu merupakan sebenarnya dewasa rohani, karena bisa mengesampingkan yang lain untuk ikutin Zoom ini. Nah, terus yang kedua, terkadang masih kurang bersyukur. Nah, tapi balik lagi, kalau anak sulung itu kan kita sebenarnya anak-anak sulung ya. Tapi kadang-kadang kita suka ngelihat orang-orang yang mungkin
nggak seberbakti kita ya. Kalau kayak anak sulung ini kan dia kan nuntut ya, pas anak bungsunya balik kok dikasih pesta gede-gedean, tapi kok dia selama ini nggak dikasih pesta, kayak gitu ya. Sama lah kayak di kehidupan kita sehari-hari ya, kok orang yang baru tobat langsung kok orang yang baru tobat bisa langsung bisnisnya lancar. Suka denger nggak sih ada yang gitu kayak langsung yang sakit disembuhkan, langsung yang terpuruk langsung bangkit gitu. Itu sering banget kan ya kita denger ya, iya kemarin gak ikut Tuhan, begitu ikut Tuhan bisnisnya jadi lancar, finansialnya jadi baik, terus kehidupannya jadi pokoknya luar biasa deh, selalu yang baik-baik-baik. Nah kita yang udah ikut Tuhan dari awal, dari orok gitu, pasti kan kadang-kadang suka ada ya kayak kok gitu ya, kok dia bisa langsung melejit ya, kok gue yang ikut dari awal gini-gini aja kehidupannya gitu. Nah itu balik lagi ke yang tadi, yaitu kita harus punya kasih yang mula-mula. Nah kita kan nggak tahu seberapa kasih dia meluap-luap sama Tuhan ketika dia masih jatuh cinta banget sama Tuhan gitu. Sama aja kayak kita sama aja lah kayak orang baru nikah sama orang yang udah nikah berpuluh-puluh tahun. Orang yang baru nikah tuh kan kayaknya apet banget gitu ya. Kalau ketemu pasangan kayak seneng aja gitu bawaannya. Tapi coba dibandingin sama orang yang udah nikah lama banget. Itu biasanya sih malah kayak Tom and Jerry tuh sama pasangannya biasanya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya kita nggak bersyukur karena kita mungkin nggak melihat ke diri kita sendiri sebenarnya apa sih yang udah kita nikmatin dari Tuhan, apa sih sebenarnya yang udah kita dapetin selama ini dari Tuhan gitu. Nah yang ketiga lebih berani menuntut, jadi kita biasanya karena kita udah ngerasa oh gue anak Tuhan nih dari orok gue udah anak Tuhan nih dari kecil, saya udah baca Alkitab nih dari kecil saya udah sekolah minggu, saya udah ikut youth, saya udah ikut ibadah terus. Nah, berarti Tuhan harusnya berkatin saya dong. Nah, tapi konteksnya Tuhan akan berkatin ketika kita melakukan bagian kita. Bukan berarti ketika kita nggak melakukan bagian kita, karena kita udah ikut Tuhan terus, kita udah melayani Tuhan pontang-panting, Tuhan kasih tiba-tiba berkat gitu. Tuhan kasih tiba-tiba misal contoh ya, contoh paling sering adalah ketika misalnya ada seseorang sakit atau kita sakit gitu. Nah kita sakit tapi kita paksa ini, oh gue kan harus pelayanan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya pelayanan, saya nggak ada waktu ke dokter. Tuhan pasti sembuhin. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kita harus punya hikmat juga. Bukan berarti ketika kita sakit kita nggak butuh dokter. Iya, memang mujizat Tuhan ada. Tapi Tuhan kasih manusia juga hikmat. Jadi kita juga harus lakukan bagian kita. Kita pergi ke dokter, kita beli obat, kita makan obatnya, Tuhan yang akan sembuhkan. Kayak gitu. Jadi bukan berarti kita bisa nuntut seenaknya, Tuhan pasti langsung sembuhin, tanpa saya harus makan obat, tanpa saya harus ke dokter. Kayak gitu ya, enggak juga. Kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah level yang paling tinggi menurut aku, yaitu ayahnya. Nah, ayahnya ini kenapa bisa disebut dewasa rohani? Nah, dewasa rohani menyerupai kepribadian Allah dan menjadi teladan. Itu dilihat dari mana? Pertama, dia kalau dilihat di ayatnya ya, dia menunggu kedatangan anaknya. Selalu menunggu loh. Dia nggak pernah loh, gue tunggu seminggu lagi deh. Kalau seminggu lagi nggak datang, ya udah gue nggak mau terima dia. Gue udah lupain dia deh. Dia nggak pernah kayak gitu. Kalau dibaca di ayatnya ada tuh, dia selalu menantikan anaknya itu. Nah, yang kedua, dia pada saat anaknya kembali, dia nggak ada tuh langsung dar-dar-dor. Tuh kan udah papa bilang kan jangan main-main keluar, terus habisin hartanya kayak gitu. Bahkan nggak ada dari mulut dia menyebutkan lu bukan anak gue lagi deh sekarang. Terserah deh kamu mau ngapain, terserah deh lo di luaran mau ngapain, namanya enak deh kayak gitu. Padahal anaknya ada nyebut gini ya di Alkitab, aku nggak layak jadi anak ayah aku lagi. Aku layaknya jadi pesuruh lah ya, kayak pelayan ayahku aja aku udah bersyukur kayak gitu. Tapi enggak, ayahnya sama sekali enggak berpikir anaknya dijadiin pelayan. Padahal ya Bapak Ibu, kalau kita berpikir, mungkin ini kita ngelihat cuman sekelibat ya, maksudnya
ceritanya cuman, ya udahlah kan anaknya udah balik ya, pastilah disayang lagi. Nggak semudah itu Bapak Ibu. Aku dibalikin lagi diingetin gitu. Ketika aku kalau dihadapin misalnya anak aku dewasa nanti gitu ya, terus ngelupain aku, terus pora-pora gitu ya, buang-buang uang, terus ya udah nggak tahu dia kemana gitu ya. Nggak usah nunggu seminggu, 3 hari, nah nggak tahu deh aku masih sabar atau enggak. Mungkin nerima, tapi mungkin nggak seperti dulu lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita contoh dari bapak ini langsung berlari ngejar anaknya, dia langsung pakein anaknya baju terbaik, dia langsung kasih cincin-cincin yang terbaik, dia langsung pestain anaknya itu pulang. Di sini perlu digarisbawahi ya, bapaknya berlari ngejar anaknya. Jadi sekalipun anaknya yang salah, bahkan bapaknya menjemput anaknya loh. Jadi bapaknya tuh bener-bener menyambut banget, menunggu banget sama kayak Bapak kita di surga. Betapapun kesalahan kita, betapapun kita sering ngelupain Tuhan, betapapun kita sering merasa kita bisa tanpa Tuhan gitu. Meskipun berapa sering kita jatuh gitu keluar dari rumah Bapa, istilah kata kita keluar dari firman-Nya lah ya. Kita lupain Tuhan, tapi ketika kita ngelakuin bagian kita, ketika kita mau bangkit, ketika kita mau, iya Tuhan ini aku, iya Tuhan ini aku mau kembali kepada Bapa, iya Tuhan aku salah. Hanya dengan kita ingat aja kesalahan kita dan kita mengakui ya kalau kita emang nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan itu menyambut. Tuhan akan kasih kita pakaian yang terbaik. Tuhan akan kasih kita kehidupan yang jauh lebih baik. Tuhan akan berpesta, Tuhan akan bersuka cita ketika kita bisa kembali lagi ke Dia dan berubah ya, tapi harus berubah ya. Kita harus berubah, kita tobat, kita hidup di dalam rumah Bapa lagi. Kayak gitu. Nah, kalau menjadi teladan, itu ya udah memperlihatkan ya kalau Bapaknya itu pengampun. Kalau Bapaknya itu nggak dendam. Bapaknya itu penuh dengan belas kasihan. Bapaknya itu sangat mencintai anaknya. Lebih dari anaknya mencintai bapaknya sih. Kayak gitu. Kalau menurut aku. Nah, renungannya adalah, siapakah Anda saat ini? Apakah Anda sedang menjadi domba yang hilang? Apakah Anda sedang menjadi kawanan 99 domba yang tawar hati? Apakah Anda sedang menjadi gembala? Apakah Anda sedang menjadi anak bungsu yang keluar dari jalur Tuhan? Apakah Anda sedang menjadi anak sulung yang mungkin masih kadang-kadang kurang bersyukur? Atau Anda menjadi ayah yang sedang berusaha untuk menjadi teladan, untuk menyerupai kepribadian Allah yang Maha Pengampun dan yang sudah dewasa rohani, dan ingin menjadi siapa Anda kelak gitu. Ini kalau aku pribadi mungkin aku masih jadi anak sulung kali ya, sama kayak aku sendiri. Dan kalau domba tadi, aku masih jadi kawanan 99 domba yang berusaha untuk menjadi gembala. Ya, mudah-mudahan. Udah sih sharing aku itu aja. Ya, silakan Malaysia tutup dalam doanya. Oke, kita mari sama-sama berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Bapa kalau setiap firman yang sudah kami sharingkan, setiap ayat yang sudah kami baca itu bisa menjadi rema buat setiap hati kita Tuhan. Tuhan, biar ya Bapa jadikan kami sebagai gembala, jadikan kami sebagai Bapa dari anak yang hilang, agar kami bisa menjadi terang, agar kami bisa menjadi garam buat orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan ketika kami bangkit, ketika kami menyerahkan diri kami, kehidupan kami, jiwa kami kepada Tuhan, Tuhan yang akan memperlengkapi kami, Tuhan yang akan menguatkan kami, Tuhan yang akan menjadikan kami terang. Bahkan kami nggak perlu berbuat apa-apa, tapi Tuhan yang akan berbuat dalam hidup kami. Tuhan, jadikan kami, setiap kami, orang-orang yang berserah kepadamu. Jadikan kami alatmu, jadikan kami terangmu di sekitar orang-orang kami Tuhan. Biar ya Bapak,
setiap firman yang sudah dibagikan itu bisa menjadi rema, bisa kami lakukan, bisa kami renungkan, bisa membuat iman kami bertumbuh-tumbuh lagi di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan acara selanjutnya dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih buat berkat sharing firman Tuhan dari Ibu Nesya. Tuhan berkati. Jangan hilang, tapi jadilah terang. Ada tantangan di akhir daripada sharing kita pada malam hari ini. Hey, maybe no base. Siapakah Anda saat ini? Ingin menjadi siapakah Anda saat ini? Ya, luar biasa. Ya, firman Tuhan langsung 2 perikop tentang perumpamaan domba yang hilang dan juga perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, luar biasa. Pak Erikson. Ya, Iya, Bu Adeline bagaimana, siap jadi host kita? Bu Adeline baru pulang dari apa itu? Ke Gilelah. Ya, bisa lah ya. Siapa nggak apa-apa siap. Nah, silakan Bu Adeline, silakan Tapi Bu Pak Adeline. Erikson nggak apa-apa kalau ini. Enggak, silakan Bu Adeline. Saya pikir Bu Adeline lelah. Karena Harus badan. memang Pak, tapi kan harus bertanggung jawab Pak. Oke, silakan. Luar biasa. Shalom. Iya, Iya. shalom. Terima kasih Pak Erikson. Terima kasih hambanya Ibu Nesya, Ibu Evangelis Nesya atas firman-Nya bahwa tadi firman-Nya mengatakan bahwa kita jangan seperti orang yang hilang gitu. Jadi kita harus juga memiliki apa namanya ya? Apa sih ketika Tuhan tangkap kita gitu, kita juga harus memiliki apa namanya ya Pak, merasakan gitu, oh iya Tuhan tangkap saya nih gitu kan, gitu. Jadi firman-Nya bagus di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, bahkan di tengah-tengah kejadian Indonesia, di dunia kepolisian, bahkan di dunia apapun, kita jangan terpengaruh karena ya firman inilah yang mengingatkan kita bahwa jangan kita terhilang gitu. Jadi anak-anak yang hilang, tapi biarkan dengan kita ada di Zoom ini, Tuhan tetap rangkul kita, Tuhan tetap menangkap kita supaya kita jangan jauh daripadanya. Ya Ibu, terima kasih Ibu Evangelis Nesya. Tuhan berkati, semangat kalau sudah melayani Tuhan, masuk dalam prosesnya Tuhan, jangan pernah mundur. Ya Bu, kayak saya Bu, dari Tangerang Bu, dari jam 9 pagi tadi Bu, saya Bu. Baru menginjakan kaki, baterai 3%, langsung cas online ibadah. Karena saya mau taat gitu. Kalau kita mengikuti dunia, kita pasti akan jatuh. Tapi ketika kita mau lelah itu kita lawan, Tuhan aku mau ibadah. Jadi kita akan jadi pemenang. Ya, Bapak Ibu, mari kalau ingin memberikan sharing dan menambahkan firman yang boleh disampaikan oleh hambanya, silakan open mic. Terima kasih. Tuhan berkati Ibu, Tuhan berkati semua. Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berbagi sharing tentang mungkin dalam kehidupan kita setiap orang mengalami, oh iya Tuhan pernah tangkap saya. Dalam keadaan apa Tuhan tangkap saya? Ya, jadi inilah Zoom keluarga. Biar kita semakin erat, saling mendukung, saling mendoakan. Ya, biar semuanya diselamatkan. Bukan hanya saya atau Ibu Nesya atau Pak Erikson, tapi semuanya harus diselamatkan. Silakan Bapak Ibu, open mic, Ibu Devi. Boleh, silakan Ibu. Oke, mungkin saya ini deh ya. Itu Ibu Devi tadi udah buka, Pak. Oke, Silakan Ibu Devi. Nanti habis ini Pak Samsir. Ya, selamat malam semua Bapak Ibu. Malam Ibu. Maaf saya terlambat menyimak Sama, Evangelis Bu. Indonesia. Aduh, coba diulang lagi ya, Cantik. Ada recordnya ya, di-sharing recordnya. Kayaknya seru nih pembahasannya. Ada nanti lihat di YouTube, Bu. Kami ada YouTube-nya. Siap. Jadi temanya ini ya, anak yang hilang ya, dengan domba yang hilang. Domba yang hilang ya.
Ibaratnya kan Tuhan mencari bukan yang sehat ya istilahnya kan ya. Tapi Tuhan mencari yang sakit lah ya istilahnya. Kita kan dulu ini sakit ya semuanya kan. Bahkan hampir masuk ke dalam dosa besar istilahnya, kematian lah ya. Mati secara rohani. Tapi Tuhan masih mau menerima kita apa adanya. Kadang cuma sebagai orang percaya sama Tuhan, kita jadi kayak ibaratnya kayak anak, bukan yang anak yang hilangnya ya. Kalau saya sih lebih, kalau cerita ini tuh lebih seru tuh sama anak yang si sulungnya. Kenapa sih anak sulungnya itu kan dia sudah mengabdi sama papahnya ya istilahnya ya, dia nggak kayak si bungsu ya yang istilahnya minta harta duluan gitu kan. Tapi si kakaknya ini nurut apa aja kan. Tapi ternyata di akhir cerita kan ayahnya itu lari kan. Lari mendapatkan si bungsu yang sudah kembali pulang gitu. Nah, di akhir cerita kan ada cerita bahwa si sulung ini sirik ya, istilahnya iri kan. Kok bapaknya malah menyambut lagi anak yang pertama. Tapi kenapa saya kok didiemin, istilahnya dicuekin, bahkan si bungsu ini dipestakan ya, dipesta porakan kan. Beri makan kambing yang nikmat, yang gemuk-gemuk gitu kan. Yang bagus, sediakan makan yang enak gitu kan. Sedangkan si sulung ada di rumahnya nggak pernah dikasih makanan gitu kan, istilahnya di pesta porakan kan. Jadi kadang kita nih sebagai orang percaya, kenal Yesus, mungkin udah bertahun-tahun gitu kan, ikut Yesus, melayani dia. Kadang kita pola pikirnya kayak si anak sulung ini. Kita ngerasa kayak Tuhan kok nggak kabulin doa kita terus Tuhan kok kayaknya jauh gitu kan. Nah, jadi anggapannya jadi kayak dianaktirikan. Enggak, sebenarnya seharusnya si anak sulung ini menyadari bahwa dia sudah hidup dalam kebenaran. Dia udah tahu kebenarannya, dia sudah ada tinggal bersama bapaknya kan. Ibaratnya kita kalau udah di dalam bapak, ya apapun yang kita mau ya pasti Tuhan kabulin gitu. Jangan sampai malah si iblis yang mau mengintimidasi kita gitu kan, malah jadi kayak iri kayak apa gitu kan. Itu sih yang saya dapat dari kisah ini ya di akhir ya, sampai cerita akhirnya kan. Tapi kembali lagi bahwa Tuhan selalu menerima kita apa adanya, asalkan kita hidup mau bertobat, mau kembali ke jalan Tuhan, mau kita dulu melenceng ke kanan ke kiri, tapi kalau kita kembali sama Tuhan, Tuhan pasti membukakan tangannya lebar-lebar menerima kita apa adanya. Itu aja sih. Amin, amin. Terima kasih Ibu Devi, memang benar yang diperkatakan Tuhan. Saya entah kenapa lihat profilnya, saya lihat Yesus Gembalaku. Kok pas banget ya dengan firman hari ini ya. Luar biasa, Tuhan memberkati kita. Silakan Pak Samsir. Ya, terima kasih Madeline. Ya, pertama saya mau ini. Luar biasa Nesya. Jadi senang ya, saya jujur aja kita harus beri kesempatan ya, setiap orang tuh berbicara lah. Itu yang selalu ya sama ya. Mungkin saya sama Pak Derikson ya, ini feeling Pak Derikson nih sangat bagus gitu loh. Makanya saya saya kejar terus ini. Saya beri motivasi 15 menit pun nggak apa-apa Nesya gitu loh. Akhirnya kan bangkit juga Nesya gitu. Oh gitu ya, ya udah. Tapi apa yang terjadi? Ini menurut saya sangat luar biasa. Saya sih ngomong apa adanya gitu. Anak-anak muda sekarang kadang pemaparannya ini juga sangat lugas ya, sangat jelas gitu loh. Enggak ini ya. Jujur saya juga sangat diberkati ya, sangat mudah dimengerti penjabarannya seperti apa gitu loh. Betul ya, memang yang kita kembali ke anak yang hilang ini ya. Jadi saya mengambilnya begini ya. Ini juga saya selalu begini ya. Kadang orang yang terpuruk itu yang harus kita selamatkan gitu loh. Sama di domba yang si gembala ini, domba yang hilang itu, yang satu yang hilang itu, justru itu yang harus kita ini gitu, harus kita selamatkan dulu gitu.
Ya memang dalam penjabaran Indonesia cukup bagus ya. Ya itu mungkin saya juga nggak pernah terpikir juga. Di yang 99 ya mungkin mereka bisa saling membantu ya, saling mengingatkan yang 99 ini. Kenapa si gembala kejar yang satu ini gitu. Betul, yang satu ini kalau diterkam serigala atau apa segala macam ya udah nggak akan pernah kembali gitu. Jadi ini yang Nesia jelaskan di sini itu justru sangat kuat ya, kadang penjabarannya itu jadi sangat kuat. Padahal kita dengar yang masalah anak yang hilang ini kan banyak sekali ya versinya ya. Orang menjelaskannya dari versi bagaimana waktu anaknya pulang itu disambut. Nah ini kembali lagi yang termasuk salah satunya yang kita fokus betul. Orang yang hilang itu kita harus concern gitu. Konsisten. Mereka pada saat lagi termasuk yang mungkin Kak Ones ya, yang Kak Ones lakukan yang si ibu ini yang keluarganya suaminya sakit ya, mertuanya juga sakit. Ya jujur ya nggak mudah ya, semua sakit ini ya nggak, masih untung ya kondisi COVID-nya nggak kayak kemarin ya. Kalau kayak kemarin ya lebih parah lagi ya. Sekarang mungkin udah agak turun, masih agak mending gitu. Saya sendiri merasakan ya COVID itu, aduh pusingnya setengah mati waktu mama saya kena aja juga, sama kakak saya kena itu mah repotnya setengah mati gitu loh, ya kan? Mau dilihat nggak bisa gitu loh, ya kan? Nah, jadi menurut saya sangat penting ya, kalau penekanan saya di situ kita harus selalu yang kita mungkin lebih kuat, kita berusaha untuk membantu yang lemah gitu loh. Itu sangat sangat perlu gitu loh. Kemudian kita ya benar lah, orang yang lagi terpuruk ya harus kita sambut lah ya. Kita sambut dengan senang hati ya nggak, supaya ini ya mereka juga cepat ya dipulihkan kembali gitu, karena dia mendapat kepercayaan lagi, itu yang penting gitu. Orang yang terpuruk kalau kita nggak memberi dia satu kepercayaan lagi, satu motivasi, ya mereka akan berat untuk melangkah ke depan itu, mereka akan hilang gitu loh, mereka akan kesulitan gitu loh. Dengan kita bisa memberi bantuan ya kan, dalam artian dalam bentuk pemikiran, apa materi, ya apa sajalah yang apa yang kita punya ya, kita nggak punya uang, kita punya pemikiran, itu juga yang penting. Kembali lagi, ada nggak niat hati kita untuk ini gitu, menolong seseorang gitu loh. Nah itu menurut saya sih yang poin paling penting di situ ya. Ya kalau ditanya di posisi mana ya kan kita, ya ini memang ini ya senantiasa kita ini hidup ini ya, kalau saya pribadi saya berusaha lah yang terbaik ya. Mungkin seperti orang tua itu, karena saya punya anak-anak, ya saya pasti akan berusaha sekuat saya untuk membimbing anak saya gitu. Jangan sampai mereka lost gitu. Ya kan? Saya juga harus memberi mereka satu, dalam usaha atau dalam apa, harus membackup mereka gitu ya, supaya mereka punya keberanian gitu. Kalau enggak juga susah juga gitu loh. Kadang mereka pengalaman misalkan kurang, kita nggak nge-backup juga, itu juga nggak mudah gitu. Walaupun anak sekarang ini tentu mereka punya seperti yang Sinesia yang bilang ya, dia pengen bebas, pengen mereka punya ini sendiri gitu loh. Kadang walaupun kita lebih pengalaman, kita udah tahu, karena anak-anak belum mengalami sendiri, mereka pengen mengalami sendiri juga gitu loh. Jadi kadang ada juga hal tertentu ya, kita juga mengizinkan anak kita itu untuk dia mencoba ininya ya, tapi kita tetap harus pantau ya. Lebih bagus sih dipantau, jangan sampai nanti loss sama sekali gitu loh. Seperti yang anak yang domba yang satu yang hilang itu, kalau nggak dipantau, kalau dia hilang ini ya masalah gitu loh. Jadi tetap kita memberikan satu mereka ini, tapi tetap juga kita harus pantau gitu, supaya nanti begitu dia lost, kita cepat-cepat bisa grab dia kembali gitu. Itu Bu Adeline menurut
pandangan saya. Iya, terima kasih Pak Samsir. Memang luar biasa nih. Ini Ibu Nesia, apakah guru sekolah minggu ya? Soalnya Iya. penyampaiannya benar ya? Iya. Iya, Ibu Nesia guru sekolah minggu. Iya. Soalnya penjabarannya saya juga dulu guru sekolah minggu. Saya berawal melayani Tuhan itu dari guru sekolah minggu. Jadi memang seperti itu ketika kita menyampaikan ke anak-anak ya tentang domba. Kayaknya seneng gitu kalau anak-anak diceritakan tentang domba ya. Terima kasih ya Ibu Nesia, Tuhan berkati. Iya. Memang Tuhan juga bukan hanya memakai di Alkitab ini tentang anak yang hilang ataupun domba yang hilang. Bahkan ketika Tuhan juga ada di dalam Lukas, yaitu para pemungut cukai yang datang menghampiri Tuhan. Sementara orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak terima gitu kan. Nah itu Tuhan juga pakai perumpamaan itu saat pemungut cukai menghampiri Yesus mendengarkan dia berfirman gitu. Jadi memang banyak cerita di Alkitab tentang anak yang hilang ini, domba yang hilang itu ya kan. Ya silakan, benar luar biasa Pak Samsir tidak salah mengejar Ibu Nesia ini untuk tetap semangat untuk melayani Tuhan, dan saya sangat setuju. Jadi bukan hanya contohnya bukan hanya ketika saya baru masuk saya udah ditugasin. Jadi semuanya harus bergerak, semuanya harus melayani Tuhan. Siap atau tidak siap tetap harus melayani Tuhan. Mau sekolah Alkitab ataupun tidak, tapi kalau udah Tuhan panggil seperti Paulus juga tidak sekolah Alkitab, tetapi ketika Tuhan pilih, karena tidak semua orang Tuhan pilih gitu. Jadi ketika kita ada di sini, mari jangan sia-siakan pilihan Tuhan. Ya Bapak Ibu, karena kita kayak firman saya kemarin, kita adalah bagian proyek kerajaan Allah. Amin. Amin. Silakan Oma Grace, silakan Oma. Ya, terima kasih Ibu Adeline. Semangat. Adeline Ya, kalau Mama. bicara semangat banget. Ya, ini Semangat harus. hilang capek kita ke Banten gara-gara Ibu Adeline. Semangat. Ya, puji Tuhan. Tadi bicara tentang domba dan anak sulung ya, yang anak yang hilang. Nah ini yang ayat pertamanya ini di Lukas 15 ini ya berbicara tentang itu. Yesus dengan orang pemungut cukai, ya. Lalu dia ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat ini berbicara juga sama dengan anak yang sulung, ya, yang mengerti firman tinggal dengan bapa yang sulung. Lalu dianggap bahwa pemungut cukai ini orang-orang yang berdosa, nggak pantaslah Tuhan Yesus duduk makan sama orang-orang berdosa, kan begitu. Nah, lalu Tuhan Yesus mengeluarkan perumpamaan itu ya tentang domba yang punya 100, satu sesat, tinggalin 99. Lebih baik ya, artinya kerajaan surga itu akan bersuka cita karena satu orang yang bertobat daripada 99 tidak bertobat. Ya, dia menganggap dirinya benar. Nah, sama dengan ini. Anak yang sulung itu kalau kata saya dua-duanya hilang itu. Karena yang bungsu itu jelas dia keluar. Tapi dia bertobat, dia kembali. Tapi yang sulung ada di dalam rumah Bapa, tapi dia menganggap dirinya hamba. Dia tidak menganggap dirinya anak. Dia minta upah sama bapaknya. Ya, nggak pernah dikasih domba, nggak pernah dikasih itu apa yang Bapak punya itu dijelaskan di sini di firman. Apa yang Bapak punya, yang kamu punya. Anak saya kalau pulang mau pulang kemana? Ke rumahnya mana ini? Bukan rumah dia, rumah saya. Tapi karena saya punya, anak saya itu dia punya. Sama domba yang Bapak punya, harusnya si sulung itu mau potong-potong aja, mau pesta-pesta aja. Bapak bilang, apa yang aku punya, itu dia punya. Nah, dia salah menempatkan diri. Sama dengan ahli-ahli Taurat itu. Ya, yang akhirnya perumpamaan itu keluar. Bahwa mereka tahu firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Ya, nah, sama dengan anak yang sulung. Ini yang banyak sekarang orang Kristen harus percaya. Bahwa mereka itu rajin ke gereja. Bahkan memberikan persembahan, mungkin ada dalam persekutuan-persekutuan
ya. Tapi mereka nggak nganggap bahwa mereka itu anak. Mereka anggap saya hamba, saya ini orang upahan. Sehingga mau orang bapaknya dombanya banyak, kenapa nggak potong aja sih? Kok mesti tunggu anaknya yang bungsu itu? Akhirnya dia protes, ya. Dia protes kenapa itu dipotongin. Saya selama ini nggak pernah dapat dipotongin kambing apa domba apa. Dia protes. Padahal akhirnya jawaban bapaknya, kamu selama ini tinggal bersama dengan aku. Apa yang aku punya itu juga milikmu. Jadi kita sebagai malam hari ini, Ibu Nesya peringatkan kita bahwa apa yang Bapak punya, itu kita punya. Ya nanti mau berdoa katanya. Itu kuasa yang diberikan semua udah. Pak Derikson, Pak siapa? Pak Onas, Pak Samsir, Ibu Adeline. Kita semua dapat kuasa itu. Ibu Depari, semua. Ya jangan tempatkan kita terus lalu seolah-olah kita nggak bisa. Bukan gue. Itu kita punya. Jangan lagi bilang Tuhan tolong. Saya nggak suka yang begitu. Karena kuasanya udah sama kita. Tuhan bilang saya tidak bisa bertindak selama kuasa yang saya punya ada pada kamu. Selama kuasa itu masih ada, surat kuasa itu masih berlaku, Tuhan nggak bisa bikin apa-apa. Kita datang dalam nama Tuhan Yesus, tapi aku yang menghancurkan, aku yang melakukan. Itu. Jadi jangan menganggap diri bahwa orang asing, padahal kita adalah anak. Kita bukan tamu. Saya pernah baca ya, teman-teman saya mengundang, mereka pulang dari ibadah haji. Dan di situ dikatakan selamat datang tamu-tamu Allah. Ya tamu. Dia tamu, aku anak. Ya, dia tamu atas, aku anak. Apa yang Bapak punya, aku punya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Bu Adeline, terima kasih. Tuhan berkati Ibu Grace. Ibu Nesya lagi OTW pulang ya? Iya, ini mudah-mudahan sih kuat nih baterai. Oke, siap-siap. Hati-hati di jalan ya. Tuhan berkati. Iya. Welcome, Bu Santi. Oke ya. Iya, silakan Pak. Ya, selamat datang di Santi, sudah gabung ya. Nanti jam 9 kita usahakan kita video call, sama-sama kita doain keluarganya ya. Di Santi akan buka ininya nanti. Ya, terima kasih juga buat anak saya Nesya. Yang saya heran dulu saya mimpin nggak mau dia. Ada hikmahnya juga ya, kalau saya, bukan saya yang atur gitu. Saya jadi bosan kan dia. Jadi kalau saya lihat gambaran besarnya begini, kalau perumpamaan itu tuh Gampang duduk. Bisa jalan-jalan kemana-mana. di-mute dulu Pak, di-unmute dulu Pak. Ya, gambaran besarnya itu ya, si sulung itu adalah gambar umat Allah ya. Umat Allah yang akan menjadi terkemudian. Jadi yang pertama akan menjadi terkemudian, yang kemudian akan menjadi yang pertama. Itu gambaran besarnya ya. Jadi kadang-kadang kita menganggap kita ini umat Allah udah pasti gitu, udah mewarisi kerajaannya, mewarisi keselamatannya. Lalu kita cenderung berada di zona nyaman itu gitu. Akhirnya ketika satu tragedi terjadi, lalu kita mundur gitu. Nah, disitulah menurut saya gambaran besarnya seperti itu. Jadi ya benar tema malam hari jangan hilang, jadilah terang. Jadi kalau kita selalu menjadi terang itu kan ibarat dokter itu memberi itu sama pasien kan, ada dokter yang udah datang kasih resep pulang, datang kasih resep pulang. Tapi ada dokter yang
selalu menjelasin detailnya, sebabnya apa, penyakitnya apa. Sebetulnya tujuannya apa, tau nggak? Saya pernah nanya dokter itu, detail banget dia. Dia sambil mengulang katanya, supaya dia nggak lupa gitu. Jadi dia sambil belajar juga. Nah sama dengan kita ya. Kalau kita nganggap kita anak sulung yang mau berubah gitu. Jadi kita nggak boleh berhenti jadi terang, terus jadi terang gitu loh. Karena terang itu berguna juga untuk kita sendiri gitu loh. Supaya ketika kita diperhadapkan pada kegelapan, kita tetap ada terang kita yang kita bawa. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Supaya nanti kita menjadi anak sulung yang bukan dikata-katain terus sama orang-orang yang memberitakan Injil, tapi kita adalah anak sulung yang sudah berubah lah gitu loh. Ya, ya. Banyak kan cerita anak sulung, selalu anak sulung yang jadi masalah, selalu anak sulung yang jadi masalah. Ya kan? Yang kayak di Matius 21 atau apa juga anak sulung suruh kerja, tapi karena dia merasa gue kan anak sulung, gue paling pertama. Ya, kita juga biasa begitu kan. Gue kan umat Kristen pertama, gue lahirnya udah Kristen, orok dari lahir dari orok udah Kristen. Nah, akhirnya lama-lama kita kadang-kadang mikir ngabain gitu, abai. Lama-lama kita yang hilang gitu. Ya itulah gambaran besarnya. Ya saya kira itu aja. Bagaimana kalau kita delay dulu. Bu Adeline, kita mau doain keluarga Cisanti. Oke, boleh Pak. Jadi kita keluar dari Zoom dulu gitu? Enggak, nanti Cisanti buka ini kameranya kalau bisa. Jadi kita doa bersama di sini, ya kita yang pimpin. Nanti Cisanti yang menjadi kepanjangan tangan kita lah di situ. Cisanti dengan iman Cisanti pegang. Nah ini Ko Andri ya, ini Ko Andri suaminya Cisanti. Mungkin orang tuanya nggak bisa gabung ya Cisanti ya, karena di sini ya rumahnya. Oh, iya kita lagi di Jakarta. Ya saya nggak tahu. Nama-namanya yang sakit, Pak Ones. Ya ini Ko Andri namanya, Ko Andri yang sakit kanker. Terus bapaknya namanya Tan Haike ya. Haike ya, Pak Haike ya. Pak Andri, Pak Haike, Bu Mili juga ya, kita minta dikuatkan ya, karena dia sudah ada di dalam Tuhan, jadi dia diberi semangat juga. Bu Cisanti juga sama, juga anaknya ya, yang masih kecil, siapa namanya? Saya lupa. Alexa ya. Nanti ada beberapa orang yang bisa bantu doa ya. Kita sama-sama doakan. Siapa yang silakan tunjuk tangan. Ko Andri, Pak Tan Haike, terus Ibu apa tadi? Bu Mili. Chin Meili. Siapa yang mau doain Andri dulu, nanti yang kedua doain Pak Haike. Pak Nana aja. Terus yang ketiga ditulis aja kali Pak, di chat ditulis nama-namanya. Saya udah kirim kan kemarin sebetulnya. Maksudnya di chat ini, di chat Zoom. Ibunya ibu siapa? Bu Mili. Bu Mili mantap itu aja. Sambil kita masuk doa ya, saya akan berdoa dulu ya untuk Pak Andri ya. Selanjutnya silakan berurut-urut, lalu Pak Derison tutup untuk keluarga Cisanti ya. Lalu kita kembali ke ini, sharing ya. Karena mereka nggak bisa lama juga, kasihan juga ya. Tan Haike ya, bapaknya Tan Haike ya. Iya Kak. Ya. Jadi saya doain untuk Pak Andri. Siapa yang mau doain untuk Tan Haike, Bapak Tan Haike, dia tiroid ya. Tiroid ya, Cisanti ya. Iya. Ada benjolan juga di sini. Ya. Dan sekarang juga terbaring di rumah ya, di rumahnya gitu ya. Juga untuk Bu Mili ya.
Ibu Adeline ya, bantu ya. Tan Haike ya. Bapak Tan Haike ya. Pak Derikson sekalian tutup dengan berdoa untuk Bu Mili dikuatkan ya. Bapak Tan tadi ada tiroid ya? Ya, juga. Ya, betul Bu. Ya, gara-gara tiroid juga mungkin menjalar ke yang lain sampai nggak bisa bangun juga sekarang. Kalau kemarin masih bisa jalan ya. Keluarga Ibu Santi Dewi, sebelum kita berdoa, Ibu iman nih kalau Tuhan akan sembuhkan gitu. Karena yang menyembuhkan itu bila terjadi yaitu sesuai dengan iman Ibu, iman keluarga Ibu. Kita bantu dalam doa. Ya, kita juga punya iman bisa transfer juga sih. Iya. Kita transfer jadi kita dukung dalam doa, kita bersama. Oke. Ada satu lagu Pak, bisa Pak Derikson? Aku yang bagi dua. Ini harusnya ada itu ya. Di situ aja kita Hah? Jadi. Ya, kita akan mulai berdoa. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Silakan di open mic semua Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita, iman kita bantu dalam doa bersama malam hari ini. Cisanti juga tumpangin tangan buat suami ya, tumpangin tangannya atau berpegangan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami diizinkan untuk bertemu Tuhan dan keluarga Cisanti malam hari ini. Bukan suatu kebetulan, tapi Engkau punya rencana yang indah buat kami semua malam hari ini. Bapa di sorga, Tuhan 2-3 orang berkumpul di dalam namamu Tuhan. Engkau hadir. Dan malam hari ini kami punya iman yang bersehati malam hari ini. Kami sepakat untuk buat Ko Andri Bapak, Engkau tahu penyakitnya saat ini Tuhan. Engkau tahu beban yang dia terima saat ini. Kami percaya dan berdoa dan iman Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan berikan belas kasihan, Tuhan berikan mujizat, Tuhan berikan kesembuhan, berikan kekuatan, penghiburan, Roh Kudus turun dan keluarga. Turun hari ini, nyatakan kuasamu, nyatakan Tuhan mengadillah kuasamu Tuhan. Percaya Tuhan, ketika kami berdoa untuk orang sakit, maka orang sakit akan disembuhkan Tuhan. Iman kami, keluarga Ko Andri Tuhan malam hari ini. Tuhan, Engkau yang berkehendak, Engkau yang ingin dosa-dosa sesuatu adalah ada di dalam otoritasmu, ada dalam kuasamu Tuhan. Keluarga ini, kami berdoa, kami berharap, kami minta kesembuhan, itu berlaku malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit yang diderita Ko Andri sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami minta Tuhan sembuhkan Ko Andri.
Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat, ada kekuatan, ada mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, berkati dokter-dokter yang menanganinya, berkati Tuhan Cipta kami obatannya saat ini, berkati semuanya Tuhan. Kami saluran kesembuhan buat Ko Andri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami letakkan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan Bu Adeline. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak Tan Haike Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan teroid yang ada di lehernya Bapak. Kami mau berdoa bersatu hati Tuhan. Kami mau katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapak, Engkau ganti tubuh yang baru Tuhan. Engkau angkat setiap teroid yang ada di lehernya Tuhan. Bahkan menyeluruh Tuhan. Dokter boleh memvonis. Ketika kami angkat tangan Tuhan akan turun tangan Yesus. Bapak Tan ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kerinduannya Tuhan dengan tubuh yang sehat. Dia mau melayani Tuhan. Dia mau terus menyerahkan hidupnya kepada Yesus yang memberikan keselamatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Tan Haike sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hancurkan teroid. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan dia Tuhan menjadi alatmu Bapa. Menjadi kesaksian. Kuatkan Tuhan semuanya doa-doa kami Bapa. Kami percaya Tuhan mujizat Allah masih terjadi Tuhan. Engkau yang menjadikan kami dengan tangan kuasa-Mu. Engkau yang menenun kami di rahim ibu kami. Engkau yang lebih tahu sakit penyakit apapun. Dunia ini berkata sakit ini, sakit itu. Tapi Engkau, Yesus, yang lebih tahu karena Engkau yang menjadikan kami. Saat ini kami sepakat sebagaimana firman-Mu menyatakan ketika kami sepakat meminta apapun juga Engkau mengabulkannya Tuhan. Maka semua yang kami doakan saat ini Tuhan, baik itu Bu Andri, baik itu Pak Tan Haike, dan Ibu Evelyn, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan keajaiban-Mu terjadi. Jika masih ada dosa-dosa yang menghalangi Tuhan, Engkau ampuni Tuhan. Jika masih mereka belum percaya kepada-Mu, mari Bapa membukakan hati mereka. Mereka dapat menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Maka kesembuhan itu terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus. Seluruh keluarga, selamatkan, sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pada malam hari ini Bapa, Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau bekerja Tuhan. Engkau menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah mengampuni kami. Darah Yesus telah menyelamatkan kami. Bahkan oleh dilur-dilur-Mu kami telah disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh keluarga dan doa kami ini Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang Terima kasih Tuhan, kami percaya kesembuhan telah terjadi, mujizat Allah pasti. Amin. Segala usaha yang dilakukan, terima kesembuhan, terima. Menjadi berkat kesehatan bagi semua yang kami doakan, baik Pak Tan Haike dan Ibu juga semua keluarga yang menjaga, berikan kekuatan kesehatan, bahkan dana yang mereka perlukan. Engkau cukupkan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib. Lebih dari yang kami pikirkan dan kami doakan, Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin.
Terima kasih, Ci Santi, Pak Andri. Terima kasih semuanya. Istirahat, Ci. Kalau mau Pak istirahat, Pendeta, istirahat terima lagi. kasih. Amin. Silakan, mau istirahat, silakan, Ci. Nggak apa-apa, ya. Ya, baik. Oke, kita kembali Izin lagi. keluar ya. Terima kasih. Tetap semangat Ibu, Tuhan berkati. Kita percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan, Bu. Kembali kita ke tema yang tadi. Kita akan mendengarkan pendapat dari Pak Paul. Silakan Bapak Paul. Gimana tentang anak yang hilang, domba yang hilang? Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Saya ngikutin sih tadi, ya. Ibu Nesya bagus ya khotbahnya, masih muda, udah dikasih talenta sama Tuhan. Ini loh, saya coba ambil dari perspektif yang beda ya. Kalau maksudnya gini loh, orang berbuat baik atau aku melakukan sesuatu itu, kalau misalnya berprestasi, dia dengar ayahnya, dia nurut apa yang dikatakan ayahnya, itu sifat manusia yang wajar ya, selalu ingin reward gitu, ingin dihargai. Semua orang gitu, ya, orang yang normal kalau dia berbuat sesuatu untuk seseorang atau untuk apalagi untuk ayahnya sendiri, ayah kandung atau ibunya, dia ingin apa yang dia buat itu menyenangkan hati orang tuanya dan dia mendapat satu pujian. Kita lihat aja anak-anak kecil, kalau kita anak saya gitu, kalau dia berbuat sesuatu, wah kamu bagus, kita kasih reward gitu loh, gitu. Kalau dia salah kita arahkan, kita tegur gitu kan. Itu wajar, itu manusia, itu sifat yang hakiki dari manusia. Nggak ada manusia kalau berbuat sesuatu tuh semua orang pingin dihargai, itu manusiawi gitu loh. Orang ingin dihargai. Cuman kan masalahnya gini, kalau kita berbuat sesuatu itu pada saat kita mengenal Kristus, atau yang penting tuh respons kita tuh gimana gitu. Pada saat kita menghadapi sesuatu, kalau kita melakukan hal-hal kebaikan, misalnya di rumah dibagi tugas gitu ya. Waktu saya kecil, ayah sama ibu saya tuh kita ada pembantu, tapi ayah ibu saya tuh mengajarkan kita bangun tidur bersihin tempat tidurnya, ya, lakukan ini, habis makan berdoa bareng, tutup meja, siapa yang tutup meja, siapa yang angkat piring. Ada pembantu, tapi kita tanya kenapa sih harus begitu, supaya kalian belajar. Nah, kita saling berlomba untuk berbuat terbaik, ingin melihat orang tua kita tuh lihat gitu. Itu manusiawi gitu. Tapi masalahnya gini, kalau kita bagaimana, ada dua tuh, respon sama hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita ada hubungan kita baik dengan Tuhan, kita meresponnya positif. Kalau kita dengar Kain Habil gitu kan, waktu persembahannya adiknya diterima Tuhan, kakaknya kan nggak cemburu. Waktu itu Tuhan udah menegur, mengapa mukamu muram gitu kan. Itu sudah sinyal dari Tuhan. Jadi pada waktu dia kita jangan membuat peluang gitu, jangan membuka peluang gitu. Kalau kita lihat, ini wajar lah. Kalau siapapun juga, kalau kita melakukan sesuatu, kita ingin dihargai. Kita ingin dihargai. Kita ingin mendapat reward gitu loh. Kalau umpamanya anak sulung ini, si kakaknya mengatakan, loh saya kan udah melakukan sesuatu untuk papa, saya udah berikan yang terbaik untuk papa, tapi kenapa saya nggak itu manusiawi gitu loh. Tapi kuncinya ada dua, responsnya gimana. Kalau dia membuka hatinya kepada kebenciannya, membuka peluang kepada kejelesannya, iri hatinya, maka dia akan membuat peluang itu lebih dalam. Tadinya cuman biasa, akhirnya karena dia buat peluang, kalau orang bilang baper gitu ya, orang Indonesia bilang, dipikirin terus akhirnya jadi kebencian gitu. Pada saat itu respons gitu. Makanya kalau umpamanya kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, respon kita pasti akan beda gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, pikiran-pikiran ini jauhkan dari saya gitu. Tapi sekali lagi, kalau seseorang berbuat sesuatu kebaikan,
Kalau dia minta reward itu wajar. Atau kalau dia mendapatkan reward itu wajar. Justru kalau orang berbuat baik kita nggak mereward dia, nggak memberikan satu pujian, Apresiasi. ya kan? Kita justru ini kan, kok orang udah kerja baik, kerja ini kok kita nggak menghargai dia gitu, bahasa bodoh gitu kan. Kalau kita di tempat kerja saja deh, kita melakukan sesuatu, bos kita nggak mau perhatiin kita berbuat yang terbaik juga, perasaan kita gimana? Pasti kita kesel kok, kita udah berikan terbaik, sudah loyal sama perusahaan, melakukan terbaik, tapi nggak ada reward gitu. Justru orang yang nggak ada kerjanya, yang nggak ngapa-ngapain, cari muka, kita kan suka bilang gitu kan, jujur aja di antara kita. Dia cari muka, dia dapat ini. Itu wajar, itu sifat manusiawi. Tapi sekali lagi saya bilang, kuncinya di satu tuh, respon kita gimana. Kalau pada saat kita berpikir seperti itu, respon kita cepet-cepet, ya kan? Ada dua yang penting tuh, respon sama hubungan kita. Kalau hubungan kita baik, respon kita baik. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan maksud saya. Tapi kalau hubungan kita nggak baik dengan Tuhan, respon kita akan jadi negatif. Kuasa iblis akan cepat menguasai kita gitu. Sama dengan kakak waktu adiknya memberikan persembahan kepada Tuhan, adiknya diterima, kakaknya enggak gitu. Di situ ada jelas, ada timbul perasaan itu. Mungkin konteksnya beda ya, konteksnya beda karena kakaknya tidak memberikan yang terbaik, persembahan adiknya memberikan yang terbaik. Tapi maksud saya pada saat kan udah ditegur sama Tuhan, kenapa muka memuram? Dia mestinya sadar waktu itu, wah saya nih udah dikuasai iblis nih, Tuhan ampuni saya nggak boleh jealous sama adik saya, gitu kan? Itu respon. Jadi kalau dia berespon, dia tidak membuka hati, kadang manusia tuh kadang kita tuh suka baperan gitu, membawa itu ke dalam perasaan kita gitu, akhirnya menjadi beban gitu, akhirnya menjadi pikiran, akhirnya menjadi marah. Nah, kan firman Tuhan juga mengatakan kalau kamu mempunyai kita boleh marah itu wajar. Tuhan juga ngerti kalau kita manusiawi kok, kita manusia yang masih terdiri dari darah dan daging. Tapi nggak boleh lebih dari sebelum matahari terbenam. Ada komanya gitu. Boleh marah, tapi tidak boleh sebelum matahari terbang. Artinya mesti selesai dulu gitu. Jangan dibawa terus sampai dibawa tidur, pikiran, mimpi sampai marah gitu kan. Besoknya masih marah gitu. Itu maksud saya, itu aja sih saya cuma kasih tahu. Kalau manusia yang dekat dengan Tuhan, hubungannya dekat dengan Tuhan, dia akan merespon positif. Kadang juga ada orang yang hubungannya dekat dengan Tuhan, dia merespon negatif. Karena apa? Responnya dia buka peluang. Makanya jangan buka peluang. Begitu ada perasaan seperti itu, Tuhan ampuni saya, pimpin saya. Nah, kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, roh itu lebih kuat. Roh kebaikan itu lebih kuat daripada roh-roh yang nggak baiknya. Itu aja sih buat saya kalau yang saya bisa share. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Paul. Benar yang Pak Paul bilang, ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, ya kita tidak terpengaruh gitu. Ketika bapaknya ini memanjakan si bungsu, aturan kalau menurut pemahaman kita, aturan si sulung jangan terpengaruh gitu kan. Dia minta juga diperhatikan seperti bungsu. Nah sebenarnya aturan kita yang udah hidup di dalam Tuhan harusnya ya seperti itu gitu. Nggak usah punya rasa sirik, punya rasa iri hati gitu kan. Jadi benar yang Pak Paul bilang, mudah-mudahan kita di sini nih, jangan mudah-mudahan pasti menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Memang siapa sih yang tidak punya dosa, siapa sih yang tidak punya kesalahan. Tetapi biarlah jangan ingat masa lalu, bagaimana kita mau belajar ke depan, hidup semakin layak, semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Pak Paul, Tuhan berkati. Ibu Nesia mungkin ada mau beri pendapat, komentar, atau ingin menambahkan? Silakan Ibu Nesia. Tadi udah beberapa orang yang kasih pendapatnya. Mungkin ada yang Ibu mau tambahkan? Silakan Ibu. Nggak ada sih. Udah cukup. Oh cukup, oke. Baik, Pak Deriksen, boleh kasih. Silakan Pak Deriksen. Ya, terima kasih Bu Adeline. Ya, memang saya lagi terkesima. Artinya nggak nyangka Ibu Nesia bisa seperti itu gitu.
bahasanya juga bahasa yang sekarang nggak kaku gitu ya. Jadi masih penasaran gitu. Mungkin kalau saya nyampaikan 2 perikop itu bisa sampai 2 jam. Tapi Ibu Nesia bisa cuman berapa menit tadi itu. Tapi udah mencakup semuanya gitu. Ya luar biasa. Ya, diterusin, dipersiapkan untuk hari-hari berikutnya. Ya, besok Ibu Depi juga siap-siap. Shalom Bu Depi, siap-siap juga Bu Depi. Semuanya kita harus berbagi sharing firman Tuhan. Belum siap Pak. Karena udah dinasihati kita malam ini, jangan hilang, tetapi jadilah terang. Karena gini, masing-masing kita punya terang. Ketika kita sudah dipanggil dari kegelapan, kita masing-masing punya terang. Dan berbagi terang itu, ya nggak ada yang sama. Masing-masing memiliki cara penyampaian yang berbeda walaupun tujuannya sama. Ya intinya ya sama, satu dalam malam ini kita tahu bahwa akhirnya anak yang hilang itu bukan 1 tapi 2. Anak yang hilang di luar rumah, keluar rumah, anak yang hilang di dalam rumah gitu. Artinya anak yang hilang di dalam rumah itu anak yang sulung. Dia seperti kata hamba-hambanya tadi, pendapat hamba-hamba Tuhan tadi, dia sebenarnya bebas, dia mau pakai apa saja, mau makan apa saja, tapi dia tidak pergunakan haknya itu. Makanya kata Bu Grace tadi, awalnya kan dari 15 pasal 15 ayat 1, Tuhan mau negur orang-orang Farisi, ahli Taurat yang sudah tahu bahwa mereka lah sebenarnya yang sulung, yang lebih mengenal Allah. Cuman kalau kayak seperti kata Cak Lontong, orang ahli-ahli Taurat sama orang-orang Farisi itu banyakan mikir, sedikit mikir. Apakah Yesus itu juru selamat? Mikir. Ini sampai sekarang nggak percaya. Makanya di Israel sana kan orang Yahudi sampai sekarang belum percaya Yesus itu juru selamat. Padahal mereka orang itu sulung, anak sulung. Ya, terima kasih buat Ibu Nesia, terima kasih buat semuanya. Ya, siap-siaplah kita semuanya. Dan jangan lupa loh, ditunda itu di-share juga ke teman-teman kita yang lain supaya kita semakin banyak terberkati. Apalagi tadi sudah ada yang minta didoakan melalui Pak Ones ya. Kita doakan, apalagi kalau kita melihat nanti mujizat Allah terjadi, kita percaya bahwa keluarga tersebut akan disembuhkan, dipulihkan. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Banyak cara, ya, komunitas ini akan bertambah. Banyak cara. Ada cara Andreas. Andreas itu caranya dia nggak pernah nginjilin, cuma ngajakin orang aja gitu. Begitu jumpa orang, kamu lagi ngapain? Lagi duduk-duduk. Yuk, ikut yuk, ngapain? Dengar Yesus khotbah gitu. Cuman nyampein undangan aja gitu. Ya, jadi masing-masing punya Tuhan pakai untuk mengembangkan komunitas ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Saya sangat terberkati pada malam hari ini. Terima kasih Bu Adeline, walaupun lelah tadi, makanya saya nggak kasih ngomong, tapi ya beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Derikson, Tuhan berkati. Ada Ibu Desi, boleh Ibu open mic-nya? Oh, menyimak saja. Oke, silakan. Sebelum kita tutup, ini ada Bapak Sembiring. Halo Opung. Pak Sembiring baru aja nyampe rumah. Sama kita ya berarti. Oke, ya. Pak Sembiring, tetap Tuhan sehat, berkati. semangat. Amin. Berarti kesimpulannya boleh dikembalikan kembali kepada Ibu Nesia sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat yang dipimpin oleh hambanya yang bertugas. Silakan Ibu Nesia. Kesimpulannya berarti balik lagi sih ya. Jangan jadi hilang, jangan
jangan salah menempatkan diri. Aku juga diberkatin sih sama Ibu Grace tadi pesennya. Kadang-kadang kita nggak menikmati aja sih apa yang udah Tuhan kasih, fasilitas dari Tuhan, kita diselamatin, udah dibebasin dari gelap, tapi masih aja nempel-nempel kadang-kadang sama gelapnya gitu ya. Jadi kita harusnya udah jadi terang, jangan mau lagi terbelenggu sama gelap, jangan mau lagi jadi hamba, tapi kita itu adalah Tuhan sebenarnya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Ibu Nesia. Tuhan berkati, terus semangat melayani Tuhan. Gimana Pak Derikson? Saya kembalikan kepada hambanya, Bapak Pendeta Derikson. Bagi yang berdoa syafaat, siap-siap. Silakan Pak. Doa syafaat. Pak Ones ya? Ya. Silakan Pak. Yuk, mari kita berdoa lagi. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur malam hari ini kami diberkati, kami dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan, oleh karena itu segala firman-Mu kami terima dengan sukacita. Terima kasih untuk yang menyampaikan firman dan petugas-petugas pelayanan malam hari ini, Tuhan akan berkati, tidak akan dilupakan. Tuhan akan bangkitkan roh-roh kebenaran, bangkitkan roh yang menyala-nyala buat kami semua. Terima kasih Bapak, kami berdoa syafaat malam hari ini buat bangsa dan negara kami. Tuhan terus tolong dan Tuhan terus berikan Tuhan kedamaian, ketentraman, dan sukacita di dalam dunia Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin kami, biarlah dari presiden sampai jajaran terendah Tuhan, wakil presiden yang menangani negara kami ini. Biarlah mereka juga diberikan hikmat supaya negara ini semakin makmur dan maju, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga gereja-gereja-Mu yang ada saat ini Tuhan, biar mereka tidak keluar daripada ketetapan dan firman-Mu. Melainkan gereja-Mu tetap menyala, gereja-Mu tetap menjadi terang Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau ada Tuhan, di dalam hati kami anak-anak-Mu, di gereja-Mu, dimanapun Tuhan Engkau mau. Kami percaya kebangunan rohani akan terus terjadi di Indonesia ini. Dan juga di Bogor, dimanapun kami semua tinggal saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa kasih Tuhan tidak pernah luntur, tidak pernah hilang daripada hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan yang tidak hadir malam hari ini, teman-teman kami yang mungkin ada masalah pribadi, atau sakit Tuhan, Engkau yang sudah sembuhkan, Engkau yang menjadi solusi dan pertolongan bagi teman-teman kami. Dan tolong mereka Tuhan dalam keadaan saat ini Tuhan yang sedang susah, mungkin keadaan ekonomi yang kurang Tuhan, biar Engkau juga akan memberkati. Terima kasih Bapak, berkati juga teman-teman kami yang hadir malam hari ini satu persatu. Keluarga demi keluarga Tuhan berkati, pekerjaan Tuhan berkati. Biarlah kami semua Tuhan mendapatkan kasih-Mu, kasih karunia yang tidak bisa dibeli oleh apapun, lewat sharing kami, lewat pertemuan-pertemuan ibadah kami, perkumpulan-perkumpulan komunitas kami. Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan malam hari ini dalam tangan-Mu, kami serahkan juga komunitas kami serahkan juga untuk minggu yang akan datang, biarlah kami terus bersemangat, terus memberikan waktu kami, hati kami, seluruh hidup kami untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bu Grace, doa berkat. Ya, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya kami semua Tuhan pada sore hari ini, Kau melihat hati kami penuh dengan ucapan syukur. Dan terima, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia yang daripada Bapa menyertai kita pada malam hari ini. Juga kasih sayang daripada Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Amin.
Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Nesia buat sharing Amin. firman Tuhan. Berkati semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yesus Tuhan berkati. berkati. Sampai kami Kasih ada Terima kasih. Terima kasih Rainer. Tuhan berkati. Jumir. 2 minggu lagi nih, 2 minggu. 2 minggu lagi ketemu. Hampir. Mogok. Kita Pak ketemu Onas, Paul. Ibu Sehat-sehat Desi. ya Pak Paul. Iya, Wah. Ibu Bapak jangan lupa Pak bawa Adeline. coklat Pak, bawa coklat. Bawa coklat Jangan lupa lumer di bawa jalan. wine, Pak. Lumer di jalan. Kita perjamuan kudus di sini. Iya, betul itu. Deh, Yang nanti ada di Pak Paul Bogor, sehat yang ada di sekeluarga. Bogor dapat Anggur oleh-oleh. asli. Yang di Medan nggak dapat oleh-oleh. Dikirim paket Pak Ada Derikson. Pak Derikson. Dikirim paket sama Pak Paul. Selamat malam, Tuhan Tuhan berkati. berkati ya semua. Sehat semua. Sendiri, Pak Samsir, Bu Desi, Pak Gut, Ya, Pak Onas, selamat Ibu Desi, malam. Ya. semua. Pak Samsir, Ibu Grace, Ya, Nesia. Malam semuanya. Recording stopped. Sehat selalu Pak Paul. ya. Opung. Setiap hati kita buka. Bahkan maaf kata ya, kalau kita komunitasnya nggak benar aja, kita terseret dengan hal-hal yang duniawi ya, itu otomatis kita akan menjadi Nih Pak, kemingguan tadi temanya apa ya? Saya khotbahnya Muncul di dan roh yang baru di dalam batin mereka. Ini cukup saya singkat aja. 2-13. hidup yang baru, pekerjaannya kau limpahkan. Berkati Pak Nikolas yang berkati